Hikayat Malin Deman. Syahdan hiduplah seorang pemuda yatim piatu pada zaman dahulu kala. Malin Deman namanya. Ia pemuda yang rajin, giat belajar, dan baik budinya. Malin Deman hidup dengan seorang janda tua bernama Manda Rubiah. Manda Rubiah menganggap Malin Deman sebagai anak sendiri. Pada suatu malam, Malin Deman kembali menjaga tanaman padinya. Ia terperanjak setelah melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Manda Rubiah. Sungguh eloknya bidadari itu, Ucap Malin Deman. Malin Deman terpesona melihat 7 bidadari tersebut. Malin Deman juga melihat 7 selendang tergeletak di dekat kolam. Selendang itu digunakan para bidadari untuk kembali ke kayangan. Kemudian, Malin Deman mengambil salah satu selendang. Aku akan mengambil salah satu dan mengambilkannya agar salah satu dari mereka tidak bisa pulang. Ucap Malin Deman. Lalu ia sembunyikan dan kembali mengintip 7 bidadari yang sedang mandi tersebut. Menjelang pagi, 7 bidadari tersebut berniat kembali ke kayangan. Tetapi salah satu bidadari, yaitu bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. Kemana selendangku? Ucap bidadari bungsu sambil kebingungan karena selendangnya hilang diambil Malin Deman dan ia ditinggal oleh 6 bidadari lainnya. Sepeninggal kakak-kakaknya, si bungsu menangis. Ia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malin Deman lantas mendekati dan menghibur si bidadari bungsu. Hai bidadari cantik, mengapa engkau menangis? Ucap Malin Deman. Aku kehilangan selendangku. Ucap putri bungsu sambil menangis. Lalu Malin Deman berkata, Aku tidak bisa membantu, tapi kau bisa tinggal di rumahku untuk sementara. Malin Deman kemudian mengajak bidadari itu menuju rumah Manda Rubiah. Sampainya di rumah, Malin Deman memanggil ibunya. Wahai ibu, aku membawa bidadari ini karena dia kehilangan selendangnya dan tidak bisa pulang ke rumahnya. Kalau begitu, biarlah ia tinggal di sini. Jawab ibunya yang prihatin melihat putri bungsu. Malin Deman meminta Manda untuk menyembunyikan selendang itu selamanya. Malin Deman mengajak ibunya mengobrol dan berkata, Ibu, tolong kau sembunyikan selendang yang dimiliki bidadari tadi. Baiklah, nak. Jawab ibunya yang setuju dengan permintaan Malin Deman. Sejak saat itu, Malin Deman dan putri bungsu saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sutan Buanu. Putri bungsu semula sangat bahagia bersuamikan Malin Deman. Namun, sejak Sutan Buanu lahir, sifat Malin Deman menjadi berubah. Malin Deman lebih banyak menghabiskan waktunya di area perjudian. Selendangku mengapa bisa ada di rumah ini? Ucap putri bungsu sambil kebingungan. Seketika, ia membawa selendang itu ke rumahnya. Putri bungsu kemudian menemui Bujang Karim, pegawai Malin Deman, dan berkata, Tuan, istrimu ingin pergi karena telah menemukan selendang miliknya. Ucap si bujang anak buahnya. Apa? Ucap Malin Deman yang sedang berjudi. Malin Deman panik dengan terburu-buru. Ia segera kembali ke rumah untuk menemui anak dan istrinya. Namun, ia sudah terlambat. Putri dan anak kesayangannya telah kembali ke kayangan. Aku sangat menyesal telah meninggalkanmu, wahai putri bungsu. Ucap Malin Deman dengan sangat menyesal. Akhirnya, ia harus kehilangan keluarga tercintanya.